لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. Sadaqallahu azim. Allah telah menyikmati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Kaum ini yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Izin dan rahmat Allah kita bisa hadir dan berkumpul di masjid yang salawat beri salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin yang kami muliakan, ayat yang kami bacakan tadi terletak di surat kedua dalam Al-Quran. Baru kita buka lembaran Al-Quran langsung nampak ayat ini. Di Al-Quran pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Ayat pertamanya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan di ayat yang ketujuhnya yang kita bacakan tadi, apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim. Dia Allah menstempel, Allah menutup hati mereka, sehingga pendengaran mereka, penglihatan mereka terkunci. Inilah yang dikatakan dengan hati yang mati. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai kita hati kita ini mati. Kalau ada orang hidup sekarang kalau ini, ya dalam itu kita cubit ya, cubit ya, sedikit cubit ya, pasti ada reaksinya. Tidak akan marah, saya dicubit, ada reaksinya. Kalau ada jenazah orang yang telah mati sekarang ini, kita ambil pisau, parang, cincanglah kadang, cincang. Tidak akan ada reaksinya, tidak akan protes dia. Kenapa? Dia sudah mati. Itu juga lah gambarannya. Hakam Allah itu gambarannya. Orang hidup itu sedikit dia protes. Orang mati dicincang-cincang dia diam-diam saja. Itu gambaran hati yang mati. Ketika ada nasihat, tidak ada tahu nasihat itu. Ketika terdengar suara azan, tidak ada pengaruh azan itu. Ketika dia duduk di teras rumahnya, azan bergema, ada saudara-saudara kawan-kawannya yang berjalan menuju masjid, dia ada di situ. Tidak ada pengaruhnya bahwa dia sama dengan kawan itu untuk harus mengejar masjid, dan tidak tenang. Itu yang hati yang mati. Padahal kaum mukminin ya, itu di firman Allah dalam surat lain Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari harta, ada satu saat harta kita
Anak-anak kita tidak ada gunanya kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Maka orang yang beriman inilah yang dikejarnya, hati inilah yang harus dimilikinya. Kaum ini bisa rasakan hati kaum ini kayak mana gitu, hati yang selamat atau tidak, hati yang penuh kasih sayang atau hati yang penuh kebencian, hati yang penuh dengan kesabaran atau tidak, yang penuh dengan emosional, hati yang mau mendengar nasihat atau tidak. Hati yang tidak mau mendengar nasihat, jangan mati dulu dong, jangan mati dulu. Karena ada keputusan si orang itu akan selamat karena hati yang bersih. Untuk orang yang mempunyai hati yang tidak bersih dilarang mati. Kan sering-sering kita Allah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kamu mati sebelum kamu selamat. Selamat itu apa? Mungkin itu apa? Selamat. Apanya yang selamat? Hatinya yang selamat. Terus tuh wajib disampaikan hati, baru menyampaikan itu. Tapi dilarang mati kalau hati kita tidak selamat. Terserah ini kita hati kita bagaimana? Karena Allah juga mengatakan ya, Allah mengatakan dan ada pun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu, dengan ayat Al-Quran bertambah keingkaran mereka di samping keingkaran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Kalau ada orang menasihati Allah, salat lawaknya kenapa harus salat tak salat lawaknya? Bila ada siapa dan baju hijau yang orang larang baju hijau, tapi dia baju hijau khawatirnya mati ya dewa. Kalau hati wak mati, ngeri wak mati tapi, ya, yang memiliki hati yang mati ngeri matinya. Kenapa ngeri? Karena hati yang mati ini terpaut dengan dunia. Kamu ini ketika malaikat datang itu kamu ya, kita menyaksikan itu. Kalau orang dekat kita akan tidak menyaksikan. Malaikat datang ke mampirnya awak tahu apa judi, awak tahu amaliyah, awak tahu nak salat berjamaah salat awak, kadang tidak. Ketika itu anda ingin mati. Sementara malaikat tugas apa mencabut nyawa. Elu lawan, awak pernah diri awak, malaikat mencabut dah. Saksi luar biasa. Seorang nak ini mati, dia mesti mati. Tarik menarik itulah yang menjadikan mati. Beda orang yang hati yang bersih kan? Orang hati yang bersih itu malaikat menyaganya, jangan takut. Hai hati yang tenang, hati yang tenang, irji dalam segala kematian. Kembalilah kepada Allah dalam ampunan. Ada malaikat yang begini. Kalau mati itu hanya demikian. Aku surga sampai kau. Kau bersama jamaah orang yang elok. Ketika kau meninggal itu dia nampak sungguh bawa. Malaikat membiang dan takut dan cami. Aku suruh sampai kembali. Aku saling sungguh seranca-ranca. Bahana sakit mati dia menjadi sungguh ranca antara suruh. Jadi kesempatan berbakar ini. Tapi ingin ada nasihat berharga dari ulama tempo dulu. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Apa tausiah dari imam ini yang disampaikan kepada kita? Mudah-mudahan kami yang menyampaikan dan kita semua bisa memperbaiki diri. Kita bercobalah dengan apa yang disampaikan nasihat ini. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan hati yang bersih. Mudah-mudahan meninggal Allah calian surga kawat baru meninggal. Ini harapan kita. Jadi yang pertama, penyebab kerusakan hati kata Al-Imam Hasan Al-Basri yang pertama, orang-orang yang sengaja melakukan dosa ya, diulangi. Orang-orang yang sengaja melakukan dosa dengan berharap akan bertobat. Nah, lewat yang mereka. Yalah, ini dibayar sini. Bukan. Dulu kesempatan ini. Kalau minta ampun banyak tahajud. Ini kawak bani mahasiswa pelajar-pelajar dari PR dari sekolah mencari bahan di internet bahan kayak di Google bahan mencari buku di samping yang terlalu pemandangan yang tak wajar ini
Terus lewat ada gambar tak selesai di sebelah tu ada diklik apa di bawah klik serah kurang ampun tak Allah ampun tak Allah ini kan waktu asar sore kau mengikut kau asar kau salat ampun minta ampun tak Allah tawaran bah kalau proyek lah proyek lagi juta aja lah proyek duit pun 300 juta ada ya duit ke Allah awak yang perlu dan aku perlu diperlukan pernah mau kerajuan kau kepikir kau mau silakan jangan saja mau sedekah karena yatim aku mau minta ampun lagi kerajuan orang-orang seperti inilah yang bakal akan dikhatam hatinya akan mati hatinya akan dikunci rasakanlah ada nggak yang seperti ini sengaja bapak dosa itu untuk harapan bertobat sudah boleh kok ada kini tobat sebenarnya tobat kini atau yang pernah ulang dulu bisa anda buat tobat ke Allah itu dosa itu nggak sengaja lah emergensi waktu dosa itu nggak pernah kalau dosa sengaja tapi tidak diampuni Allah. Kemudian yang kedua, berilmu tapi tidak mau diamalkan. Ilmu wa amalkan atau harapan hati akan mati. Kami katakan tadi kan kalau hati mati jangan mati dulu. Kalau misalnya ada waktu tanya diulang kan, ambil waktu ditanya kamu. Kalau ada misalnya membuat orang melanggar dan tuh ampun janji, saya tuh tolong ilmunya, tolong. Nah sekolah kan begitu kan, ada ABCD misalnya kan, teman kamu jatuh, apa tindakan kamu? A membiarkan, B menertawakan, ya. C membantu, nah ada. Itu nih ya membantu, nggak mungkin ya dia menertawakan ya. Kenyataan ketika kawannya itu apa? Ini tertawakan itu bantu. Kok dibantu dia lagi mengamalkan ilmunya? Kok dia tertawakan tidak mengamalkan? Semua jenangkan itu kan. Awak tahu kalau ada orang pelanggar, awak tolong. Kenyataan ketika orang pelanggar, mana banyak menolong teman jadi? Banyak yang mencari. Ini kalau ada yang seperti kita tahu, tidak kita amalkan, ini yang dikhawatirkan. Allah khatam nanti. Allah tutup nanti hati kita. Tahu wak setelah berjamaah di masjid itu 27 kali lipat para ulama tahu mana wak azan ada pengaruh wak. Kau nak kuatkan awak. Ini kalau jadi tahu mana wak. Kau PT 100 juta, kau durasi 70 juta, makin dia. Salat di rumah apa 100 juta dan untuk engkau. Salat di masjid berjamaah 270 juta apa kerajaan? Tidak tanya langsung nih kerajaan. Pada yang Allah dia ini hebat kepada dunia dan segala isinya. Salat sunat sewa, ya, salat fajar itu pahala yang bahagia dunia dan segala isinya. Auto nak terlencak, Ferrari yang terlencak leh. Dikumpul untuk Ferrari itu seluruhnya. Hotel pun yang paling hebat, hotel bintang 6 bintang malah kumpul hotel dunia ke seluruhnya. Lebih tinggi salat 2 rakaat tadi. Dan ada rami dan mambianya. Jika jadi gunung Padang, kan itu ambil balik ayat orang Padang kemudian mambil gratis. Makanya apa? 2 rakaat lebih tinggi per dunia dan segala isinya tak kena mambil kan? Dia itu tadi khawatirkan hatinya yang mulai tertutup. Kalau tak kunci lah main. Kamu tak tertutup. Kenapa? Karena tak wajiban. Kenapa? Jadi berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ini juga bakal akan matinya kita. Kemudian yang ketiga kemudian beramal tapi tidak ikhlas. Lai solat denyo tapi walau ujian dari orang elok, orang hormat, orang soleh itu yang ini. Kalau ada seperti ini juga dia pastikan hatinya mati gitu. Beribadah itu siapa? Ya untuk Allah. Yang menghidupkan kita ini Allah. Maka aktivitas kita untuk Allah. Kalau ada misalnya, umrah misalnya, berinfak misalnya, apa
apapun kebaikan yang kita lakukan, niatnya untuk kita jadi orang soleh, kita jadi orang baik, kita jadi orang terhormat, nah itu bahaya. Bisa-bisa khatamallahu ala qulubihim, bisa-bisa Allah kunci mati dan tidak. Berbeda salah satu tadi seorang kita itu rame-rame lah, patut dipertanyakan. Jika seorang ada yang salah pak, ketika ada orang ada yang salah pak, ketika banyak orang ada yang salah pak, ketika seorang mulut ada ya pak, ketika ada orang kiri kanan mulut baca roh mulut. Berbeda harus hendak Allah kan. Kalau berbeda kan perlu tidak ikhlas. Kalau orang-orang yang memupuk sifat-sifat tidak ikhlas ini, inilah yang dikhawatirkan Allah akan khatam, Allah akan buat mati ya. Dirasakan atau ini yang pertama tadi sudah kami sampaikan, orang sengaja melakukan dosa agar bertobat tobat. Kalau ada buang yang bersifat itu, kemudian kita tahu tapi tidak kita amalkan, jangan sampai kita seperti itu. Kemudian kita beramal tapi tidak ikhlas, jangan. Murnilah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kemudian kita makan rezeki Allah tapi tidak bersyukur. Allah yo kesehatan sungguh bisa mencari rezeki. Wah, dia orang membawa belajar, memasak orang mengawasi buah di rumah rasul nasi tabaku rasul. Sampai tidak lama langsung merabu sekali ke rumah. Orang seperti ini akan khatam. Allah mudah rezeki itu. Kalau bisa, kalau tidak lama bisa makan, langsung dibuang sekarang. Atau misalnya makan, tidak pernah yang barimah, tidak boleh barimah. Kan Nabi yang mengizinkan bahkan di jahil atau pun al-tua wajib kan itu Nabi yang mengajar ulama kita buang. Tidak ada rasul kita buang. Kalau ada seperti itu juga dikhawatirkan kita akan dikhatam. Biasa sih perasaan kita sudah buang. Tidak kontak, tidak connect di bawah kita itu nanti buang. Ada yang seperti itu tobatlah. Dan pernah ulang. Kemudian yang kelima, tidak ridho dengan sebagian rezeki Allah. Kalau ada ini misalnya, itu ada buang berarti. Ambo lebih rajin pada pacar, ambo lebih elok pada pacar, ambo lebih taat pada pacar. Kok ini lebih banyak rezeki kalau ada orang itu nanti dikhawatirkan khatam nanti. Allah tutup hati kita. Itu orang-orang yang tidak bersyukur. Nah, sekaranglah kesempatan untuk ubah sulai kita. Mati lampu mobil mati ya iya mobil. Atau orang berumur 65, ketika berumur 65 itu Allah mengizinkan betul ya. Mau BUP ya, mau apa mau UP ya. 60.000 baru mengaji ini Allah lagi betul. Ada orang dari lagi dan betul sekali bisa bersyukur. Ketika Allah cabut matunya kan matunya wadah itu masih bisa berjalan. Tangannya saya bisa menarik itu mah matunya yang betul bosan ada masalah itu. Dirasakanlah bagi kita kaum muslimin adalah kita yang ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Merasa para itu banyak karena itu apa yang bahagia lah. Banyak kita berbuat pada yang Allah beri. Kalau ada seperti itu dikhawatirkan Allah akan tambah. Kemudian yang keenam, mengebumikan mayat tapi tidak mengambil pelajaran. Waqafa bil maut wa izzah. Itu pesan Rasul. Cukup kematian menjadi peringatan lagi. Cukup kematian menjadi guru besar lagi. Meninggal kapan awak? Tidak ditambah-tambah. Meninggal dia awak? Tidak, cuma tambah-tambah. Ada semua itu dia salah apa? Itu berubah. Meninggal di tangga awak? Oh, itu mulai dulu. Seperti itu ya. Khatam lagi. Bahkan lebih ekstrem kali. Dia mengatakan jenazah. Ketika giliran salat jenazah tak satu orang. Kan luar biasa. Lalu tutik banannya. Ini mantan orang mati dan ini pasti lo dah mati dah. Dan tahunya masa untuk selama mati itu salat itu kunci surga kan. Tahunya salat lo kunci surga. Tidak salat. Bisa tidak salat. Salah.
Al-Imam Hasan Al-Basri mengisyarat orang yang tidak manja di batu bakal dicap, bakal distempel, bakal dikhatam nantinya oleh Allah. Kalau lagi dikhatam, bilah malang sebagai manusia gagal hidup. Banyak pidinya, banyak ilmunya, tapi kalau matinya dalam hati yang rusak, gagal hidup. Pastinya gagal. Karena kita hidup ini untuk selamat di akhirat itu bunuh hidup. Apa bunuh hidup di dunia? Kau selamat di dunia, selamat di dunia, selamat di akhirat itu bunuh hidup. Tidak selamat di dunia. Apa bunuh hidup? Di rahim 9 bulan, di dunia 65-70 tahunnya, di akhirat selama-lamanya di situ. Jadi harapan kami khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wal absarihim. Kita hafal ayat, sering berulang-ulang kita baca. Jangan sampai kita ternyata yang dikhatam oleh Allah Subhanahu. Marilah kita penuhi nasihat yang telah kami sampaikan tadi melalui Imam Hasan. Mabiru ya Allah Hasan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi'na wa bainahum khairat wa bi'ir wa rahmah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah hati yang bersih ya Allah. Dan janganlah kami tinggalkan dunia ini adalah seluruh bersih kami ya Allah. Amin. Kami tinggalkan dunia ini ya seluruh selamat ya Allah. Amin. Akhirnya dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Salamun ala mursalin. Walhamdulillah. Terima kasih.